welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Selfie atau Bunda Pica. Di video kali ini aku mau melanjutkan kembali episode kelima, yaitu mata pelajaran yang kelima. Yang baru nonton video ini, sebelumnya aku mau informasikan kalau aku sedang membahas tentang materi homeschooling yang tipsnya sudah aku buatkan videonya yang paling awal. Dan yang episode-episodenya alias mata pelajarannya sudah pernah aku bahas 4 mata pelajaran sebelumnya, yaitu materi practical life, matematika yang logik, sains, biologi, dan juga yang baru kemarin banget aku bahas geografi. Dan untuk mata pelajaran yang kelima ini, aku akan bahas dulu pelajaran bahasa atau language. Jadi materi language ini adalah ngebahas tentang pelajaran bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris juga. Jadi karena seminggu itu aku ngajarin satu mata pelajaran itu ada 2 kali pertemuan, jadi aku bisa barengin di mata pelajaran yang minggu pertama itu aku kasih di bahasa Indonesianya, lalu yang minggu kedua aku selipin di bahasa Inggrisnya. Tapi kan berhubung ini untuk anak usia 3 tahun ya Mams, jadi belajarnya itu masih sederhana dulu, masih yang seputar mengenal vocab ataupun belajar tentang huruf-huruf dulu gitu. Nah, sebelum aku kasih ide atau poin-poin belajarnya gimana nih, apa aja variasi belajarnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel Bunda Pica dan juga nyalain tombol notifikasi di bawah supaya nggak ketinggalan di video-video aku tentang mata pelajaran, tips, rekomendasi, review tentang parenting, beauty, bisnis, dan lain sebagainya. Oke, untuk poin-poin pertama dalam belajar language bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang paling awal-awal banget, mungkin untuk anaknya yang memang belum mengenal, masih kecil atau masih 3 tahun awal banget atau mungkin masih 3 tahun kurang, Moms bisa terlebih dahulu memperkenalkan huruf-huruf kayak di papan kayak gini nih, wooden toys semacam ini, atau bisa juga pakai poster-poster kayak memperkenalkan number, terus huruf, alfabet seperti ini, atau mungkin bisa juga yang muslim diberikan kayak poster huruf hijaiyah juga. Nah, selain kalau misalkan udah bisa mengenal tentang huruf-huruf seperti ini, Moms juga bisa mulai memperkenalkan hurufnya dengan ejaan bahasa Inggris gitu, A, B, C, D itu juga nggak apa-apa, bisa di mix aja. Terus angka juga 1, 2, 3, 4 numbernya lewat bahasa Inggris, jadi diselang-seling aja. Bahasa Indonesia lebih banyak memperkenalkannya itu kosakata lewat read a lot. Kalau misalkan maminya sudah memperkenalkan buku-buku dari dia kecil, biasanya sudah banyak tuh kosakata-kosakata baru, apalagi kalau misalkan setiap hari dibacakan buku. Nah, sedangkan untuk bahasa Inggris kemungkinan aku akan kasih full conversation ataupun di atasnya lagi, lebih expert lagi mungkin nanti kalau anak aku dari usia 4 tahun gitu. Jadi untuk di bawah 4 tahun aku cuman memperkenalkan bahasa Inggris sederhana dan juga vocab-vocab sederhana yang sehari-hari aja. Medianya kebanyakan sih kalau untuk belajar bahasa kita belajarnya buku dan kalau belajar language itu membaca, menulis, dan juga mendengarkan juga ya. Nah, di sini aku pakai medianya kebanyakan buku. Nah, ini untuk bahasa Inggris aku pakai Bilingual Soundbook yang udah sering banget nonton video aku, pasti udah tahu banget nih buku. Jadi ini tuh 2 bahasa, Indonesia, Inggris. Jadi macam-macam isinya ya. Kalau ada yang mau review lengkapnya nanti akan aku kasih di description box, atau bisa cek aja di video aku tentang review atau unboxing Bilingual Soundbook. Jadi dia tuh ada soundnya, jadi ada bunyi, dia belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris maksud aku, dan pembahasannya tuh cukup banyak ya. Jadi nggak cuma vocabulary doang. Jadi di sini ada kayak nama-nama benda bahasa Inggris, terus lawan kata, terus ini juga ada sedikit tentang conversationnya. Jadi dia ngedengerin lewat soundbook, atau ini aku kasih News 40 hari jago bahasa Inggris, tapi ini tuh direkomendasikannya untuk anak usia 4 tahun. Nah, ini untuk anak aku 3 tahun juga aku baru memperkenalkan dia dari alfabet sampai color, dia belum. Kebanyakan aku pakai buku media ini tuh dia buat belajar ngeja gitu. Jadi campur gitu ya, walaupun itu buku bahasa Inggris, tapi sebenarnya itu banyak banget di situ tuh yang isinya lebih kayak aku buat dia ngeja, belajar spelling huruf, mengingat kembali huruf kan, karena kadang-kadang juga ketika dia usianya masih 3 tahun dia suka lupa nih, ketuker-tuker ini huruf apa, lupa gitu. Jadi dia harus melihat lagi ke sini. Itu untuk belajar bahasanya ya, lebih kayak vocabulary yang bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, karena Indonesia pun juga tetap pakai buku, karena beberapa kan ada benda-benda yang nggak ada di rumah yang dia mungkin baru tahu dari dia membacakan buku. Atau medianya bisa juga dari YouTube. Mungkin kalau yang udah mau memperkenalkan atau mengajarkan bahasa Inggris bisa lewat YouTube, langsung bisa mendengarkan sekaligus berbicara juga. Kalau untuk latihan menulisnya, beberapa media, yaitu ini mainan-mainan edukasi ABC gitu ya. Ini dia, jadi ini dengan buku ini dia bisa latihan menulis sekaligus membaca.
Nih, jadi dia bolak-balik, dia tuh dapat banyak ya. Ini dia ada 2 tingkatan. Yang besar-besar nih, yang besar-besar kayak gini, ini untuk yang awal. Jadi belajar nulisnya huruf-huruf gede dulu. Sekaligus belajar menulis dengan menggunakan spidol wipe clean. Tuh, dia juga bisa mengenal cluenya dari aktivitas-aktivitas ini. Terus sekaligus dia belajar mengeja. Jadi kalau misalkan dia udah selesai nulis, kita suruh dia mengeja langsung. Ini huruf apa? G. Ini huruf apa? U. Coba dieja ya. Setelah dia sudah selesai nulis G, U, gu, R, U, ru. Nah, jadi dia nggak cuma belajar menulis aja, dia juga sekaligus kita ajakin untuk belajar membaca atau ngeja. Sudah lebih tingkat di atas lagi, kita bisa masuk ke tingkat 2 nih. Jadi dia tuh ada yang kecil-kecilnya, karena kan nanti dia akan latihan, sebelum dia latihan menulis di buku tulis kan, kalau di buku tulis dia pasti tulisannya kecil-kecil ya. Nah, jadi karena dia udah terbiasa dikasih yang gede-gede kayak gini, kadang-kadang takutnya anak jadi kesulitan, biasa megang sidol nulis gede-gede. Jadi kita ajarin dia yang tulisan kecil-kecil gini, biar nanti dia terbiasa menulis dengan pulpen di garisnya, sesuai dengan garisnya, dengan ukuran yang lebih kecil gitu. Jadi ini dia kita perkenalkan, misalkan kayak ini nih, huruf ini dia kan anak-anak juga kan kadang-kadang kalau dari kayak gini kan dia hurufnya besar ya. Nah, huruf kecil itu dia masih suka lupa. Jadi kita sekaligus memperkenalkan huruf T besar dengan T kecil seperti apa. Jadi kita reminder lagi, kita ulang-ulang gitu. Terus nanti dia belajar membuat T kecil. Dan di sini T dengan huruf vokal. Kita ajarin dia perbedaan antara huruf mati dengan huruf vokal. T huruf mati dan A huruf vokal. Jadi semua dipasangkan dengan masing-masing huruf vokal A, I, U, E, O. Aku juga kasih dia media ini, papan board ini. Jadi dia ada 2 ya. Jadi dia ada tempat penyimpanannya di sini. Aku kayaknya pernah review juga di rekomendasi mainan ya. Jadi ini tuh udah aku punya dari anakku usia 1 tahun. Ini jadi yang ini kapur, yang ini spidol. Nah, ini tuh aku jadiin papan tulis juga. Jadi kalau misalkan lagi belajar nulis atau membaca atau juga ngaji, kadang-kadang dia tuh lupa gitu. Nah, kalau misalkan kayak tadi kan huruf lagi belajar membaca, dia tuh hurufnya tuh kecil-kecil semua. Jujur dia masih suka lupa kalau itu huruf kecil, karena dia terbiasa aku ajarin huruf besar, jadi huruf kapital gitu. Jadi ketika dia ketemu huruf kecil, dia tuh lupa ini tuh bentuknya apa. Nah, aku suka kasih clue lewat papan tulis kayak gini. Sama kayak ngaji juga sama. Kayak misalkan dia udah ikro 2, ketika huruf sambung kadang-kadang dia tuh lupa itu kalau disambung huruf kayak gini tuh apa. Aku suka kasih clue kalau misalkan hurufnya nggak disambung itu kayak gimana, itu lewat ini. Nah, dan spidolnya ini banyak banget, bisa pakai spidol wipe clean. Ini banyak banget dijual, jadi gampang banget belinya, bisa dihapus. Sama ini dapat penghapus dan kapurnya juga gitu. Nah, terus selain si papan tulis ini, menurut aku ini penting ya, karena memang biar anak tuh nggak cuma ngelihat dari buku. Jadi kadang-kadang kita ngajarinnya tuh lewat papan tulis gitu. Jadi biar kayak di sekolah gitu kan. Cuma memang nggak setiap semua mata pelajaran menggunakan itu. Jadi beberapa mata pelajaran aja kayak berhitung, membaca, menulis, terus ngaji gitu. Aku butuh papan tulis kayak gini. Tapi bisa pakai papan tulis apa aja sih sebenarnya. Tapi berhubung aku udah punyanya yang ini dari dulu, jadi aku pakai yang ini. Nah, selanjutnya tadi kan udah pakai latihan menulis ya. Aku juga punya ini. Ini aku punya 4 buku Magic Sangbook. Jadi yang udah pernah tahu ya, udah pernah nonton video aku udah pernah ngebahas ini. Jadi dia tuh ada 4 materinya. Ada ini contohnya, aku kasih yang lihat yang number. Jadi ada yang huruf, ada yang fun drawing, ada yang hitung-hitungan, aritmatika. Ini dia belajar nulis pakai pulpen, tapi pulpen itu pulpen magic, jadi bisa hilang kalau misalkan si kecil nulis. Jadi ini tuh model bukunya dia timbul di di belakangnya gini. Jadi dia ketika nulis itu dia agak legok. Fungsinya apa? Supaya si kecil ngikutin pola dari hurufnya atau huruf angka ini tuh. Jadi nggak bakalan mencong-mencong ya, Mams. Jadi memudahkan anak untuk belajar sesuai dengan polanya tuh. Karena si pulpen akan ngikutin dari pola setiap huruf atau angka tersebut gitu. Kalau udah ditulis, nanti kita tunggu 10 menitan aja, ntar dia juga pudar sendiri. Jadi reusable, bisa dipakai berulang-ulang. Jadi sebelum si kecil nulis di buku tulis gitu kan, di buku tulis tiap baris, jadi bisa dikasih latihan kayak gini karena dia biar terbiasa sesuai dengan polanya gitu. Terus biar juga nggak gonta-ganti kertas gitu kan, latihannya bisa pakai kayak gini karena diulang-ulang dan ini banyak banget. Medianya cukup banyak karena aspeknya nggak cuma membaca atau bahasa Inggris speaking dan listening, tapi juga menulis. Jadi medianya bisa dengan buku, bisa dengan tadi ABC untuk menulis, atau dengan buku-buku latihan menulis tertentu yang memudahkan si kecil. Terus ada papan tulis juga, bisa beli papan tulis juga, terus atau poster-poster atau mainan-mainan edukasi kayak gini.
Terus juga bisa dengan nonton di YouTube dan juga buku-buku yang ada soundnya gitu. Ini huruf kecilnya. Iya betul. B. B is for apa ini? Ball. Oke, segini aja dari aku. Semoga bermanfaat untuk mami semua. Yang aku rekomendasikan media-medianya ini nanti linknya akan aku kasih di description box. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.